Ya, hai adik-adik semuanya, kita akan belajar topik ilmu budaya dasar yang keempat, manusia dan cinta kasih. Ada 4 subtopik kita, makna kasih sayang, makna kemesraan, makna belas kasihan, dan juga cinta kasih erotis. Masih bersama dengan saya, Mas Lan MRC Hombing, SSMSI, NIDN 0104027202. Ya, nah adik-adik pada pertemuan ini kita akan belajar atau tujuan pertemuan ini adalah mahasiswa akan mampu memahami bagaimana mengekspresikan rasa kasih sayang kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada orang tua, kepada saudara, kepada sesama, dan juga kepada lawan jenis, dan juga kepada lingkungan. Ya, kita akan bahas tuntas topik ini. Jadi semuanya fokus, semuanya konsentrasi. Ya, jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Oke, ya adik-adik semuanya mengingatkan nih ya, karena sudah masuk ke sesi tugas akhir. Ya, di sesi tugas akhir yang paling utama adalah adik-adik harus mengikuti jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Dan jangan lupa semuanya harus memiliki pengalaman kuliah sambil bekerja, karena carilah pengalaman terlebih dahulu, uang akan datang menyusul. Apalagi itu akan diterakan di SKTL, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Jadi perlu sekali semuanya harus memiliki pengalaman kuliah sambil bekerja. Minimal 1 bulan. Enak 1 bulan, lanjut lagi 2 bulan, dan seterusnya. Ya, tugas akhir bukan alasan untuk tidak bekerja. Ya, oke adik-adik, kita akan lihat dulu makna kasih sayang. Ya, kasih sayang adalah perasaan kasih, perasaan cinta, atau perasaan suka kepada seseorang. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, unsur-unsur kasih sayang apa saja? Wow, ternyata kasih sayang itu memiliki ada unsur yang membangunnya. Yang pertama adalah tanggung jawab, pengorbanan, kejujuran, saling percaya, kesetiaan, pengertiannya, saling terbuka, dan ini yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, kalau ada di antaranya yang tidak ada, contoh, kamu mengatakan kasih atau sayang kepada orang tua, tapi tidak jujur. Nah, itu berarti makna kasih sayang itu tadi sudah rusak dan bahkan bisa mengancam kebahagiaan dalam keluarga. Ya. Nah, klasifikasi cinta kasih berdasarkan subjek objek atau berdasarkan siapa yang kita cintai, siapa yang mencintai, ya. Kita boleh bagi yang pertama disebut dengan cinta kasih manusia dengan Tuhan, cinta kasih orang tua dengan anak, ini cinta kasih dalam keluarga, dan juga cinta kasih antara pria dan wanita. Nah, ada juga cinta kasih manusia dengan sesama manusia atau manusia dalam arti lawan jenis, ya. Cinta kasih lawan jenis. Nah, ada juga cinta kasih manusia dengan lingkungan. Nah, itulah ada 5 cinta kasih berdasarkan subjek dan objeknya. Kita lihat yang pertama, cinta kasih manusia dengan Tuhan. Pertanyaannya, siapakah yang terlebih dahulu mengasihi kita? Tuhan kah kepada manusia atau manusia kepada Tuhan? Ya, jawabannya adalah Tuhan kepada manusia. Karena hidup ini diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita yang yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta, Maha Pengasih, ini mendorong kita untuk mengadakan komunikasi kepada Tuhan melalui ikut ajaran agama masing-masing. Ya, kemudian apalagi kita menimbulkan kreativitas, ekspresi rasa sayang kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin melalui ibadah-ibadah, rumah ibadah yang bagus, doa-doa yang dipanjatkan, puisi, atau juga lagu-lagu, ini adalah ekspresi rasa kasih sayang kepada orang tua. Ya, itu salah satu kreativitas. Ya, nah adik-adik dalam memuji Tuhan atau dalam menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada Tuhan, yang harus kita lakukan adalah dengan ikhlas, karena kita mengharapkan ujian kita diterima oleh Yang Maha Kuasa dan kita mendapat ridho darinya. Ya, tapi ada orang yang memuji Tuhan atau orang yang melakukan, menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada Tuhan dengan satu motif agar dipuji oleh orang lain. Nah, kalau ada seperti itu, ini sudah kehilangan makna yang dalam arti
tidak ada maknanya lagi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, ya. Nah, ini penting sekali dalam ekspresi kasih sayang kita kepada Tuhan, yaitu kita menunjukkan bahwa yang kita lakukan adalah tulus, ikhlas, mengharapkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau begitu bagaimana kita menunjukkan kasih sayang dalam keluarga? Nah, kasih sayang dalam keluarga tentu harus ada komunikasi. Inilah yang menjembatani antara orang tua dan anak. Nah, di sini juga kita bisa lihat siapa yang lebih dulu mengasihi, apakah orang tua atau anak. Ya, orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Ya, jawabannya adalah kasih sayang antara orang tua dulu yang memberikan kasih sayangnya kepada kita. Tapi setelah kita dewasa, bertambah pengertian, maka kita menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Boleh kita berdebat, atau mungkin akan terjadi perdebatan antara orang tua, berselisih pendapat antara orang tua dan anak. Ya, tapi ingat, harus tetap menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Hubungan antara anak dengan anak, mungkin kakak dengan adik atau adik dengan kakak, ya, ini harus diciptakan lingkungan yang harmonis dalam arti menunjukkan kasih sayang kepada saudara dengan tidak melukai secara fisik kalaupun terjadi pertengkaran atau perdebatan, dan juga tidak melukai secara verbal, sehingga tidak ada rasa dendam atau tidak ada rasa bermusuhan dalam keluarga. Itulah pentingnya menjalin komunikasi. Iya kak, aku sudah baik, tapi kakak aku selalu aja menjahiliku, misalkan seperti itu. Ya, maka yang harus kamu lakukan itu adalah ya maklumi kekurangan kakakmu atau abangmu dan tetap cari solusi. Karena kamu berbeda, kamu mahasiswa Medikom sementara abangmu tidak mahasiswa Medikom. Ya. Nah, kita sudah belajar nilai-nilai Bapak. Orang yang paling rendah budinya adalah mereka yang tak pernah mencintai, memaafkan, dan berterima kasih. Jadi maaf lebih dahulu adalah kita ungkapkan dalam hati kita sehingga tidak ada rasa permusuhan. Ya. Oke, nah ini adalah contoh komunikasi yang baik di tengah keluarga, ya. Dan kalau komunikasi tidak baik, kemungkinan keluarga itu akan terpecah seperti ini. Ya, tentu tidak seorang pun menginginkan keluarganya terpecah seperti ini. Itu sebabnya komunikasi harus dijalankan dengan baik. Bahkan dengan sekarang dengan menggunakan teknologi, media sosial, atau juga teknologi Zoom atau Google Meeting dan yang lainnya kalau kalian berjauhan. Ya, oke. Bagaimana kalau kita kasih sayang pada lingkungan? Ya, artinya kamu harus berperan aktif, berguna untuk menjaga lingkungan. Setidaknya janganlah buang sampah sembarangan. Buanglah di tempatnya, tanamlah tumbuhan. Hati-hati ya, jangan sampai seumur-umur kamu nggak pernah nanam tumbuhan, nggak pernah nanam pohon, nggak pernah nanam bunga. Ya, harus. Ya. Kemudian menghemat energi listrik. Ya, kalau lihatlah, kalau udah siang cepat-cepat matikan listriknya. Jam 6 udah matikan. Air juga jangan air itu jangan begitu keluar dari keran langsung keluar ke selokan, ya. Dan juga tidak menghambur-hamburkan kertas, ya. Jadi gunakanlah alam dengan bijak. Nah, bisa kalian tambah yang lain, namun secara umum ini adalah salah satu cara kita mengekspresikannya, ya. Oke, nah bagaimana makna kemesraan? Kita lihat makna kemesraan atau love ini sering dijumpai ya, dan kehidupan yang paling menarik bicara tentang cinta. Banyak ya lagu-lagu yang bernuansa atau bertemakan cinta. Kau adalah ya kan, banyak ya. Nah, terus kemudian manusia pada kodratnya memang memiliki dorongan naluri bercinta, hasrat mencintai, suka, ya. Ini energi cinta yang memang harus diekspresikan dengan baik, ya. Jadi kemesraan itu adalah tindakan
atau sikap yang kita tunjukkan bahwa kita menghormati, kita menghargai, ya, kita menunjukkan sikap komunikasi yang baik dengan orang yang kita kasihi, terutama dalam keluarga ya, dan juga dalam lingkungan seperti kamu berteman di tempat kerja, di teman kampus, ya. Katakan say hello dulu, hai, duluan menegur. Nah, itu juga sudah menunjukkan sikap kita mesra ya. Nah, ada kalau energi cinta kasih pria dan wanita ini adalah cikal bakal utama terbentuknya kehidupan keluarga. Nah, jadi apabila kamu suka dengan laki-laki, ya, sebagai perempuan misalnya, ya, suka dengan lawan jenis, ya, itu hal yang wajar, ya. Tetaplah ingat konsep komunikasi timbal balik yang baik, tanggung jawab, dan tetap ada batas-batas antara karena masih berpacaran misalnya ya, itu batas-batas yang jelas ya. Jangan bertindak terlalu jauh dalam arti melakukan ya hubungan seks di luar nikah ya. Itu adalah tindakan yang merendahkan kodrat kita sebagai seorang manusia, sebagai wanita dewasa dan laki-laki dewasa ya. Jadi energi ini harus harus seimbang ya antara pria dan wanita. Dan kalau ternyata energi itu didominasi oleh hasrat biologis, itu sudah namanya cinta palsu ya, atau hasrat biologis yang tidak pada tempatnya atau melewati batas ya, dalam arti melanggar norma-norma. Nah, itu bukan lagi cinta namanya. Itu namanya sudah nafsu ya, karena beda cinta dengan nafsu. Nah, cinta itu adalah dalam arti yang tulus ya, kita seorang yang rela berkorban asal yang dicintainya bahagia. Contoh cinta yang paling sejati adalah orang tua dan anak. Orang tua mungkin akan membataslah semua pakaian, pengeluarannya terbatas, nggak mesti ganti-ganti baju, ganti tas yang baru, asal ada uang sekolah anaknya, asal ada biaya hidup anak-anaknya, asal ada untuk dikonsumsi di rumah tangganya, seperti itu. Tapi kalau nafsu ya itu tadi, biar aja orang lain menderita, yang penting aku bahagia. Nah, disitulah letak merendahkan kodrat manusia itu sendiri ya. Jadi kita harus sama-sama menjaganya ya, jaga dirimu baik-baik. Nah, makna belas kasihan. Belas kasihan kata dasar dari belas dan kasih. Ini mengacu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Belas kasihan itu adalah perasaan yang menggerakkan hati kita atau sanubari kita untuk menolong orang lain. Karena apa? Kita sedih atau iba melihat orang yang dalam kondisi menderita, susah, sedih gitu ya. Rasa belas kasihan itu bisa timbul karena simpati atau empati. Kok simpati gini, kita merasakan kasih dengan seseorang karena walaupun kita nggak pernah ngeliatnya, kita simpati, aduh sedih kali ya gitu. Nah, itu simpati. Karena kemarin ya yang ada letusan Gunung Merapi gitu, sedih kali orang itu seperti itu. Akhirnya muncul belas kasihan kita, ada orang yang mengumpulkan sumbangan misalnya. Atau empati itu gini, kita menempatkan diri kita, gimana ya kalau aku seperti dia gitu. Kamu melihat temanmu yang sedang berduka, gimana ya kalau kondisinya aku seperti dia. Nah, rasa empati itu akan menimbulkan rasa belas kasih. Nah, kodrat kita sebagai manusia itu adalah mengasihi, saling tolong-menolong ya, karena kita sebagai makhluk. Nah, ada lagi cinta kasih erotis. Nah, cinta kasih erotis ini adalah dalam cinta kasih erotis terdapat eksklusifikasi. Artinya apa? Ini berbeda dia dengan persaudaraan dalam keluarga, saudara antara orang tua dan anak, atau juga dengan sesama saudara, abang adik ya, atau kakak adik ya. Jadi itu berbeda energinya. Nah, lalu bagaimana kita menempatkan energi cinta kasih erotis ini ya?
Itu tadi pada konsep yang kita awal tadi, bahwa dalam cinta kasih itu harus ada yang namanya tanggung jawab, harus ada namanya pengorbanan, kesetiaan. Kamu harus mengorbankan, misalkan pengen kali memang sebenarnya melakukan yang menyimpang itu, tapi kamu korbankan perasaanmu asal semuanya berjalan dengan baik gitu, dalam arti keluargamu aman, masa depanmu aman. Coba bayangkan kalau ada orang yang tak bisa kendali akhirnya sampai hamil di luar nikah. Bagaimana dia bisa membesarkan anak-anaknya kelak dengan lebih baik kalau dia sendiri di masa mudanya juga merusak masa depannya gitu. Jadi ini penting sekali ya. Nah, cinta kasih pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan kemauan. Memang mau, ya. Kemudian memang diputuskan ada ikatan pernikahan. Itu sebabnya tidak sejalan kalau sudah diikat oleh pernikahan, tapi akhirnya di tengah perjalanan ada kata istilah tidak sesuai atau tidak cocok dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Nah, ini kan bertolak belakang. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan, ya, apapun alasannya. Caranya ya memang harus ada yang dikorbankan lah, jangan egois, ya. Harus mikir gini, apalah yang dibuat supaya tetap bertahan, ya, atau supaya keluarga itu tetap harmonis ya dalam komunikasi, ya. Mungkin kamu merasa, aku kenapa ya sama orang tua kok nggak bisa komunikasi yang baik, kenapa selalu dibanding-bandingkan atau selalu dimarahi misalnya. Kamu cobalah berpikir positif, ya, dalam arti gini, berpikir positif itu akan membuat kamu melihat sesuatu dari sisi yang berbeda, dari sisi yang lain. Itu coba menempatkan diri pada orang tua, atau kamu sebagai orang tua misalkan. Kalau kamu orang tua bagaimana? Akhirnya dengan melihat sikap seperti itu, kamu muncul dalam hati, nanti kalau aku jadi orang tua, aku nggak akan buatlah kayak mama ini gitu, nggak akan buat kayak bapak ini misalnya. Atau ada orang tua sambung kita misalnya, ya, nggak masalah dalam arti mau sambung mau kandung nggak masalah, tapi yang pasti memang harus ada komunikasi dan rasa hormat di tengah keluarga. Tapi kalau sudah masuk cinta kasih erotis, yaitu antara hubungan cinta kasih antara pria dan wanita, ya, lawan jenis, ya, kita bicara di sini yang normal adik-adik ya, tidak bicarakan yang sejenis, yang homo, yang lesbi, itu sudah di luar kodrat ya. Jadi ini kita dalam arti yang sejatinya, ya, ingat tetap harus ada batas-batas dan koridor yang harus dijaga ketat sampai kamu ke jenjang pernikahan nanti, ya. Nah, inilah yang bisa kita, ya, jadi semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Tugas dan proses-tesnya sudah saya masukkan di Google Classroom. Cobalah dikerjakan, ya, sesuai dengan tenggat waktu. Saya berikan tenggat waktu 1 minggu ya. Boleh dikerjakan sendiri atau juga berkelompok, maksimal 5 orang 1 kelompok ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.